Sekjen PUI Pusat. Ada Bapak Raizal Arifin, betul? Selamat malam, Pak. Iya, malam. Kabarnya sehat, Pak, ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Pak, ya. Dan kemudian di sebelah kiri Pak Rizal ada Bapak Asep Ikhwan, SE. Beliau adalah Ketua Dewan Pembina YASTI Cisaat. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Selamat malam. Kemudian di sebelah kanan yang sudah tidak asing lagi mungkin di seputaran YASTI ada Pak Denhuri, beliau juga pengurus yayasan YASTI Cisaat. Dan di kesempatan malam hari ini kita akan berbincang-bincang santai di malam minggu, ya. Walaupun suasana di luar hujan, tapi tidak jadi masalah. Kita bikin hangat saja di malam hari ini. Pak Raizal, ya. Ini mungkin kita baru bertemu di malam hari ini, namun obrolan kita yang sangat singkat ini akan mungkin bisa bermanfaat untuk para penonton dan juga pemirsa YASTI TV. Nah, program PUI sendiri untuk yayasan, terutama sekali YASTI ini, yang paling terbaik atau program yang akan dilaksanakan ataupun juga tujuan yang paling utama dengan YASTI itu sebetulnya apa sih, Pak? Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih pada kesempatan ini bisa hadir di tempat yang sangat luar biasa, ya. Saya banyak menyimak juga di berbagai berita tentang YASTI, sebuah sekolah yang sangat legendaris sampai hari ini masih bisa bertahan bahkan semakin maju, dan bukan hanya maju secara kuantitas, ya, tapi secara kualitas bisa mengikuti zaman. Saya lihat ketika sekarang era digital, YASTI dengan cepat mengambil, gitu kan. Artinya kita sebagai PUI itu sangat mengapresiasi, sangat bangga, sangat senang dengan YASTI ini. Dan yang paling pertama adalah tentu kita melihat YASTI bukan posisi top down, tapi juga sebagai partner untuk bisa kemudian menjadi kaderisasi di tubuh PUI. Dan kita juga melihat bagaimana Kang Asep Ikhwan luar biasa, ya, sepak terjangnya, begitu pun para guru juga Kiai Ujang yang Sujai itu sangat luar biasa, dan banyak sekali lulusan-lulusan YASTI yang mengisi di berbagai lini, gitu. Itu juga menjadi sebuah kebanggaan kita, dan kita sebagai struktur PUI tentu akan berusaha membackup apa yang bisa dibantu oleh kami. Itu kita bantu jaringan, kemudian SDM mungkin, karena feedback YASTI bagi kami sangat jelas, yaitu SDM. Oleh karena itu mungkin dengan partnership ini kita meminta bagaimana kemudian YASTI ini menjadi pusat dakwah, apalagi dengan digital ini sangat luar biasa, ya. Ini sudah seperti ruangan podcast profesional gitu di sini. Nah, ini mudah-mudahan kita bisa mengembangkan dakwah digital yang terpusat di YASTI untuk Kabupaten Sukabumi. Gitu. Mungkin itu, ya. Ya. Kemudian untuk PUI sendiri, dalam hal ini kan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bertemakan Islami tentunya, Pak, ya, baik di wilayah ataupun di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Nah, program yang paling terdekat ataupun paling biasa dilaksanakan di Sukabumi ini, yang paling utama atau kegiatan seperti apa ini, Pak? Nah, jadi kita membagi fokus, ya, masing-masing wilayah. Seperti kita ketahui basis kita ini kan untuk di wilayah Jawa Barat itu Sukabumi, kemudian Majalengka, ya, atau bahasa ya Cai Majak Kuning lah. Nah, basis di Sukabumi ini adalah basis keulamaan. Karena kalau kita lihat dengan fusinya dua organisasi PUI Majalengka, ya, Majalengka dia sukses membangun tatanan birokrasi lah, sehingga kemudian dia membangun sekolah-sekolah sangat banyak, kemudian menjaga asetnya. Nah, kalau di Sukabumi ini Kiai Haji Ahmad Sanusi ini sukses membangun kiai-kiai, gitu, keulamaan. Makanya fokus kita adalah bagaimana kemudian keulamaan ini harus kita kembangkan kembali dengan modernitas saat ini, seperti kita memanfaatkan fasilitas seperti, makanya kita juga nanti akan coba kita manage, ya, bagaimana kiai-kiai asal Sukabumi ini wajib kayaknya kan di sini kan siap di jadwal podcast, ya. Podcastnya ini kita broadcast, ya. Kita juga tim sekretariat itu punya link ratusan grup WA seluruh Indonesia, sehingga seperti halnya Kang Aher punya
yang majelis ahad itu, Ya, majelis Sabtu ya. Majelis Sabtu. Subuhan itu. Ya, Nah, subuhan. kita juga minta mungkin di sini kayak Jam Sujahi, kemudian Abah Patah, kemudian kayak yang Samsul Ulum itu digilir untuk bisa ngisi di sini kajian, sehingga sebenarnya stok kita ini luar biasa kan. Ya. Justru saya setiap ke Sukabumi itu binding gitu. Ini keulamanya semuanya sangat luar biasa di Sukabumi, makanya dengan adanya Yasti mudah-mudahan kita bisa mensyiarkan ulama-ulama kita, karena sekarang itu banyak sekali ulama-ulama lokal yang bisa menasional bahkan mendunia ya dengan fasilitas digital ini. Mudah-mudahan nih dari Yasti kita. Siap. Insyaallah. Nah, kalau kita bicara masalah digital, kalau kita lihat kan ada beberapa statement dari masyarakat bahwa PU itu kebanyakan sepuh-sepuh gitu kan. Ya, Nah, betul. ini yang harus kendala yang harus segera di statement ini harus segera dihapus oleh yang muda-muda dari PUI. Nah, ke depan ini kan mungkin ada rencana ke depan seperti apa, kemudian kendalanya menghadapi para ya terutama yang sepuh-sepuh yang memang sekarang itu kadang-kadang saya cuma bisa WA aja lah, udah cukup bisa nonton video ataupun itu. Nah, Bapak selaku sekjen yang memang termasuk yang muda juga ya, milenial juga. Nah, seperti apa nih ke depannya nih Pak? Jadi pertama kita akan mengkonsolidasikan sekolah ataupun pesantren-pesantren di bawah PUI, yang mana memang basis kelompok milenial itu atau generasi X, Y, Z ya, itu ada di kelompok mereka. Nah, mungkin sebelumnya para kepengurusan itu kan kebanyakan sepuh-sepuh ya, kebanyakan. Dan pada muktamar kemarin, kenapa kemudian Majelis Syuro itu mengamanahkan mungkin sekjen masih muda nih, saya juga pas ditunjuk jadi sekjen kan, udah gimana nih gitu kan. Tapi ini jadi sebuah amanah bagaimana kemudian literasi digital ini harus kita perkuat. Ketika saya kembali di pengurus pemuda PUI, kita banyak mengkampanyekan bagaimana kemudian warga PUI ini dia in group gitu, senang dengan PUI ya, kemudian dia berusaha untuk memfollow akun-akun PUI. Nah, ini akan menjadi target kita ke depan. Jadi jujur saja masalah sosmed ini kita sudah membuat akun gitu kan, sudah membuat banyak jaringan sosmed, tinggal bagaimana kita mengoptimalkan jaringan khusus sosmed PUI ini. Ini akan menjadi target kita nih. Oke. Nah, kita tunda dulu Pak Reza, saya ke Pak Asep Iwan dulu nih. Pak, harapan yang paling utama Bapak selaku Ketua Dewan Pembina Yasti yang memang bernaung juga di PUI ini, harapan Bapak untuk PUI sendiri ke depan seperti apa sih Pak? Ya. Sesuai akar kesejarahan dari perguruan Yasti di saat kami dari perguruan Yasti sampai hari ini sangat mahabbah, dan hal ini tidak diragukan lagi. Iya. Berapa kali kami sampaikan di kegiatan-kegiatan reuni akbar kemarin ya, PGA alumni PGA PUI kan. Iya. Jadi Yasti ini lahir dari PGA PUI ya, anak kandung dari rahim yang bernama PGA PUI. Artinya perguruan Yasti yang didirikan sebelum kita berdiri yayasan sudah melahirkan ribuan ustadz. Iya. Dan kemarin yang hari itu kan luar biasa. Biasa. Ternyata alumni Yasti itu ada yang sudah profesor dokternya udah beberapa orang, ternyata guru besar kan ya. Kemudian juga ada yang di Angkatan Laut, ada yang kepala Kandepa Banyuwangi kan. Luar biasa kan. Artinya apa yang sudah ditabur, ditanam oleh para sesepuh ya, almarhum para pendiri, Aki Owik Sarkowi, Kiai Haji Aceng Kamliko, kemudian Kiai Haji Masari, itu sudah tumbuh di mana-mana, se-Indonesia ada. Dan ini luar biasa. Artinya PGA PUI sebagai lembaga pendidikan PUI pada tahun 55 kalau tidak salah ya, sampai berakhir 78, itu pernah menjadi lembaga pendidikan yang fenomenal. Iya. Ya, hebat di zamannya itu, hebat. Ada di mana, dan lulusannya terbukti berhasil. Nah, harapan kami dari perguruan Yasti, kebetulan ada Kang Ajam ya, saya manggilnya Ustadz Ajam ini. Jadi ini kita udah berapa 10 tahun ya berjuang bareng-bareng ya.
kami harapannya dari pihak perguruan Yasti ke depan agar ada majelis pendidikan dasar menengah, majelis pendidikan tinggi di mana Yasti bisa secara resmi dan formal tergabung di sana. Ya. Jadi kami diwadahi dari yayasan-yayasan yang sampai hari ini kita di bawah naungan PUI secara formal, tidak di bawah PD ya. Tapi ada majelis pendidikan ya. Betul. Dan kalau perlu buatlah forum komunikasi ketua-ketua yayasan di bawah PUI, gitu kan? Betul. Itu keren ya. Iya. Karena kami dari pihak yayasan juga sangat merindukan ada lembaga wadah di mana kami para ketua pembina, ketua yayasan bisa berkumpul, berdiskusi bagaimana pengembangan pendidikan Islam ini ke depan gitu loh, agar semakin maju dan berkembang. Ini harapan ke Ustaz Ajam dan CC-nya ya ke Pak Ketum. Nanti kita selesaikan ya, itu. Kemudian dari kami. terima kasih Pak Asep ya. Kemudian saya bergeser dulu ke Pak Den Huri ini. Selamat malam Pak Den. Selamat malam. Nah ini beliau adalah pengurus yayasan di Yasti Cisaat juga. Yang paling dirasakan saat ini, terutama Bapak sekarang berhadapan dengan para murid, guru dan lain sebagainya. Ini harapan ke PUI seperti apa sih Pak? Ya, dengan hadirnya PUI saat ini, kemudian juga dampak dan efeknya buat guru dan juga murid terutama sekali. Bahwa karena sekarang ini mungkin anak-anak milenial sekarang itu PUI apa sih gitu kan. Nah itu kan taunya PUI, taunya nanti disangkanya ormas lagi, apalagi gitu kan, partai lagi, gitu, apalagi ada P-nya gitu kan. Nah ini Pak Den Huri gimana nih menyampaikan hal ini kepada terutama sekali nih pada guru-guru dan juga mungkin yang belum tahu terutama murid nih. Silakan Pak Den. Baik, satu hal yang ingin saya sampaikan. Kalau di kurikulum SMK, SMA, Aliyah juga Sanawiyah memang ada mata pelajaran khusus ya terkait dengan sejarah kepewuian. Dan itu disampaikan hampir setiap minggu itu oleh guru PUI-nya. Itu salah satu bentuk untuk mengantisipasi agar siswa-siswa yang belajar di lembaga Yasti ini tidak merupakan PUI juga gitu. Satu hal lagi, karena memang saya juga teringat tuh kata-kata Pak Aher ketika datang berkunjung ke sini. Pertama dia bilang jas merah, dan yang kedua adalah jas hijau katanya. Jangan sampai melupakan sejarah dan jangan lupa melupakan ulama. Dua hal itulah yang sampai saat ini masih terngiang-ngiang di telinga saya. Tentu ini juga akan kita coba sampaikan lagi nanti ke bagian kurikulum, barangkali kepala sekolah juga, tentang bagaimana supaya PUI ini memang bisa dikenal lebih dekat dengan siswa gitu. Dan satu hal lagi, mumpung masih ada Pak Sekjennya, kami juga merindukan keterlibatan anak-anak muda PUI di setiap kegiatan-kegiatan, misalnya kegiatan OSIS atau kegiatan remaja masjid misalnya dan lain sebagainya, agar lebih dekat lagi gitu Pak, lebih dekat lagi antara pemuda PUI dengan anak-anak di Yasti terutama bisa berbentuk kegiatan atau program apa yang sekiranya bisa melibatkan kedua belah pihak agar tadi ya harapan kita agar mereka tidak lupa dengan sejarah dan lain sebagainya bisa terwujud gitu. Kira-kira begitu Pak. Oke. Nah untuk yang paling sekarang ini ke Pak Ustadz dulu nih. Sekarang jadi ngikutin Pak Asep. Ustadz Ajam. Pak Rizal, PUI sendiri sekarang kalau boleh tahu, mungkin ini buat terutama sekali para kita hajar nih sekarang para kaum muda nih Pak ya, ya terutama seperti itu. Ini PUI sendiri sekarang udah berapa banyak sih? Apakah memang di seluruh Indonesia atau Sukabumi saja atau dan apakah program-program ini memang sudah signifikan atau sudah memang direncanakan atau memang hanya sebatas kegiatan tadi yang disampaikan oleh Bapak saja misalnya untuk penekanan-penekanan tersendiri? Apakah karena kan sebuah organisasi itu harus ada ADRT dan lain sebagainya. Seperti apa sih Pak kalau boleh tahu? Jadi kita sekarang alhamdulillah struktur PUI itu sudah ada di 16 provinsi ya. 16 provinsi. Setengah provinsi lah, setengah Indonesia lagi berarti. Indonesia. Jadi kita bekerjanya per pulau.
Oh, Jadi kita iya. ingin di setiap kepulauannya ada, di Kalimantan ada, alhamdulillah, Sulawesi, ya, Kepulauan Sulawesi, kemudian Maluku Utara sudah ada, Papua, Iya, iya. kemudian Sumatera Barat kemarin baru kita latih. Nah, memang kalau di luar Jawa ya, kebanyakan pengurus PU ini kebanyakan anak muda. Anak-anak muda itu mungkin usia sekitar 50 ke bawah lah, masih anak muda ya. Iya, masih anak muda, Pak. Kalau kata Di Korea Selatan ketua KNPI-nya 80 tahun, Pak. Iya. Nah, jadi untuk fokus kita di anak muda, jadi kita waktu saya jadi ketua pemuda itu namanya ada bikin BTI kan, Iya. Basic Training Intisal, Iya, basic. itu pengenalan keorganisasian himpunan pelajar. Nah, himpunan pelajar, jujur saja kalau sekolah memang kita lebih banyak di Jawa Barat, kemudian di Jawa Tengah dan DKI. DKI-nya. Nah, sedangkan di luar Jawa itu kita sekarang targetnya kita mengikuti bagaimana kemudian mangga bikin struktur tapi harus ada amal usaha. Amal usahanya apa? Bikin sekolah atau bikin pondok. Iya, 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 Karena iya, pengalaman iya. kita kalau kita bikin struktur tapi tidak ditugaskan membuat amal usaha, cepat lupa. Iya, iya. Nah, makanya kemudian kemarin kita di Sumut itu alhamdulillah ada yang wakaf kan 10 hektar. Oh, luar biasa, ya. Dan mungkin kita juga minta kita kolaborasi ke depan karena kalau kita lihat ada ormas ya, mungkin saya sebut aja seperti Hidayatullah gitu. Iya, betul. Iya. Itu bentuknya penugasan. Iya, betul. Kemudian dari Yasti misalnya kan, yang lulusan terbaik, yang paling paham agama, itu ditugaskan ke wilayah-wilayah yang kita bentuk. Di tempat wakaf yang diberikan itu. Nanti kita fasilitasi misalnya satu bangunan di awal, kemudian kita support sama-sama gitu. Oh. Sehingga pengembangan itu akan besar. Lebih besar ya, lebih Iya, mengembang ya. dan memang kita kalau untuk di Jawa Barat, DKI sama Jawa Tengah, kita akan fokus di sekolah, di sekolah, di pondok. Pondok ya. Nah, rekrutmen yang paling bagus memang kita mulai dari basis kita, yang ada dulu basisnya. Iya. Baru kemudian dengan faidah digital ini, Iya, iya. kita mulai bangkul keluar gitu. Iya. Jadi ini pembenahan lewat anak-anak muda ini sangat penting, jadi ini juga luar biasa. Mungkin nanti akan saya sesekkan Siap. ke ketum pemuda Siap, besar. siap, iya. Siap. Anak himahnya juga Betul. pelajar. Ya. Baik, kembali ke Ketua Dewan Pembina, Bapak Asep, harapan ke PUI ke depan seperti apa nih Pak? Harapan kami dari perguruan Yasti di era digital ini, Ya. Pak Ustadz ya, di era zilenial, sudah bukan milenial, sekarang masuk generasi Z, ya anak-anak kita, kalau tidak berubah, kita akan punah Pak. Betul. Nah, itu aja. Iya. Jadi kita harus berubah, Yasti harus berubah, PUI harus berubah dalam artian berubah dalam tata cara aja, tata cara bagaimana kita bisa mengikuti perkembangan zaman dengan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena hanya dengan menguasai iptek kita bisa bersurvive, bisa bertahan dan bisa berkembang. Itu saja. Ya, itu harapan kami ke PUI, dan Yasti akan selalu stay behind lah, akan selalu ada Mantap. di belakang PUI, akan selalu ada support ya, akan selalu siap buat PUI. Seperti itu. Baik, sebetulnya kita pengen lebih panjang lagi Pak ya, tapi perketesan waktu ya. Supaya saya Tapi kesini lagi. Bu. nggak kesini lagi betul Pak. Iya. Yes. Eh, Statement terakhir Pak. Ya, segmen terakhir tadi sudah saya sampaikan, memang ke depan yang paling penting dari inovasi ya. Iya, iya. Yang kedua kolaborasi. Kolaborasi. Jadi PR kita hari ini adalah tadi yang disampaikan oleh Pak Asep, SDM PU ini sangat luar biasa, Iya. bagus-bagus, tersebar di banyak wilayah, di banyak tempat. Tapi memang data kita ini masih ya itu. sinkron Iya. ya. Makanya ini menjadi PR kita, DPP, struktur untuk kemudian mengambil data itu, garap data, kemudian memaksimalkan SDM tadi seperti di Banyuwangi, Iya. SDM. Akan depak kepala kantor Artinya kita akan terbuka ya dengan semua elemen yang pokoknya dia lulusan PUI, ayo kita berjuang bersama PUI. Betul. Insyaallah. Mungkin itu. Mudah-mudahan ya sih semakin sukses. Amin. Ada hadiah dari saya untuk Kang Sekjen, Wah. Ustadz Aja. Spesial, Spesial. ya. Paden, Wah. Kita nggak apa-apa nih. Kang Ustadz. Ada cenderamata nih. Abdi selalu sedia hadiah karena Rasulullah kan menyatakan kita harus saling
memberi hadiah. Memberi hadiah. Ini bukan pada nyalot Pak Ustadz. Ya, ada mungkin. Capek sekali nih. Iya. Amin, amin. Jadi di sini ada apa namanya Yasti being inspiration for everyone. Karena kita ingin selalu menjadi inspirasi bagi setiap orang, Pak Ustadz ya. Ya semoga bermanfaat ini Saya nanti. terima ya, Pak Asep. Dan satu lagi buat bekal di jalan ini kan ngopi apa nih ada lagi ya, kita ada tumbler khusus gift dari kami dari Dewan Pembina Yasti. Ya. Ya itu saja mungkin. Sekali nih. Kayaknya kalau dijual juga laku kan. Produknya apa? Produknya kalau Iya, ini saya iya. terima nih. Iya. Kalau bisa. Siap. Kenang-kenangan dari kita dari podcast Yasti Pak. Ya. Oke. Baik, terima kasih Bapak-bapak yang luar biasa di malam hari ini.